Seperti tema yang sudah saya sampaikan kepada Bang Galih, karena isinya grupnya anak muda semua ya. Alhamdulillah luar biasa, pemuda-pemudi hijrah luar biasa. Tema yang saya sampaikan itu kemarin tentang menjadi sufi di era modern. Kalau kita lihat di masa sekarang ini, Masya Allah, pergaulan di luar ya, luar biasa, dibilang mengerikan, sangat mengerikan. Tidak hanya di pergaulan dalam hal keseharian, tapi kita bisa melihat di media sosial kacaunya seperti apa masyarakat kita di Indonesia saat ini. Yang kesemuanya itu, kalau saya boleh menilai, jauh dari yang namanya akhlak yang mulia. Lalu apa kaitannya dengan tema yang saya akan bawakan? Ada sebuah hadis yang sangat luar biasa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sempurnanya iman seseorang, sempurnanya keimanan seseorang itu adalah orang yang paling mulia akhlaknya, paling indah akhlaknya. Nah, untuk menjadi sufi di era modern ini, sebagaimana yang kita ketahui, biasanya orang-orang sufi itu pakaiannya kumal, sangat menghindari dunia, sangat menjauh dari unsur-unsur duniawi. Sebenarnya sufi itu tidak seperti itu. Sufi tidak seperti yang kita lihat. Kalau memang sufi seperti itu, maka citra Islam ini sangat buruk sepertinya. Kalau sufi dinilai dari cara berpakaian yang buruk, kemudian orang yang terlihat loyo, lesu, tidak punya semangat hidup, itu bukan sufi namanya. Sufi yang sesungguhnya itu orangnya penuh semangat, hidupnya rapi, pakaiannya rapi, tidak kumal, tidak berantakan. Sufi itu sejatinya seperti itu. Bahkan terkait tentang definisi siapa itu sufi, ulama memiliki perbedaan dalam batasan-batasan definisinya. Ada salah satu definisi yang sangat luar biasa yang selalu saya pegang. Apa sufi itu? Sufi itu katanya ad-dukhulu fi khuluqin saniyin wal khuruju min kulli khuluqin daniin. Masuk ke dalam ranah akhlak yang baik dan berpaling dari ranah akhlak yang buruk. Meninggalkan akhlak yang buruk. Maka sufi di era modern ini adalah dengan akhlak yang baik. Kita jarang sekali menemukan anak-anak muda di masa sekarang ini yang, mohon maaf, lisannya baik, itu sangat jarang sekali. Hampir kemana-mana saya bertemu dengan anak-anak muda, pasti mereka kalau kumpul-kumpul itu bicaranya bahasa-bahasa yang kasar, perangainya tidak dijaga, perilakunya tidak ada, moralnya juga bobrok. Maka kita sebagai orang yang alhamdulillah sama Allah diberikan hidayah untuk hidup lebih kepada hidup lebih mengarah kepada urusan agama, senang belajar agama. Kalau kita sudah menjadi orang yang dipilih oleh Allah untuk mempelajari ilmu agama, maka beruntunglah kita. Oleh sebab itu, seorang muslim yang sejati, mukmin yang sejati adalah mukmin yang akhlaknya baik, yang perangainya baik. Dari mana perangainya? Perilakunya, ucapannya, sifatnya, semuanya dalam kesehariannya, cara berpakaiannya harus baik. Karena sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Iman yang paling sempurna dari seseorang adalah akhlaknya yang baik. Maka kalau saya ambil kesimpulan dari hadis ini, untuk menjadi sufi di era modern seperti ini, kita tidak perlu lagi menunjukkan pakaian yang kumal, menunjukkan sifat badan yang kotor, sikap badan yang lemas, tapi dengan pakaian yang rapi, dengan tutur kata yang baik, dengan perilaku yang baik, saya rasa itu sudah menjadi landasan untuk kita menjadi seorang sufi. Di era modern ini, untuk menjadi sufi bukan lagi orang yang meninggalkan dunia. Meninggalkan benar-benar unsur dunia, dia tinggalkan, dia hanya berkelana dengan pakaian yang dia pakai. Tidak seperti itu. Tapi untuk menjadi sufi di era modern ini adalah dengan akhlak yang baik. Kenapa? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, di era modern ini kita sudah sangat jarang sekali menemukan anak-anak muda yang punya akhlak yang baik. Bahkan anak-anak muda zaman sekarang itu kalau sama yang lebih tua bahasanya lebih kasar.
Ya, semua kata-kata kasar keluar, ucapan-ucapan yang kasar keluar, perilaku-perilaku yang tidak menggambarkan keimanan mereka lakukan. Waliyadzubillah. Mohon maaf, bahkan ya tanpa kita sadari, dari kalangan santri pun masih banyak yang seperti itu. Santri yang identiknya dengan akhlak yang baik sekarang ini, kebanyakan santri itu tidak memiliki akhlak dan tata krama yang baik. Itu sudah menjadi sebuah kenyataan, realita yang kita lihat saat ini. Maka pesan saya kepada semua yang ada di acara ini, jadilah sufi yang mengedepankan akhlak yang baik. Perilaku yang baik, ucapannya baik, menjaga lisannya, menjaga ucapannya, menjaga perilakunya, berpakaian yang baik, berperilaku yang baik. Karena apa? Karena dengan akhlak yang baik, ucapan yang baik, perilaku yang baik, itu menunjukkan kesempurnaan keimanan seseorang. Oleh sebab itu kata Nabi kan, akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqa. Dalam riwayat lain dikatakan oleh Nabi, yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga adalah perangai yang baik, akhlak yang baik. Tentu target kita hidup di dunia ini kan untuk menyiapkan bekal kita menuju akhirat. Bukan hanya sebatas kita melakukan ritual-ritual agama yang semacam pengajian, ibadah, semuanya adalah bertujuan untuk bekal kita menuju akhirat. Oleh sebab itu, jaga diri kita, hiasi diri kita, hiasi sifat kita dengan sifat-sifat yang baik. Lisan kita baik, ucapan kita baik, perilaku kita baik, kepada siapapun tanpa pandang bulu, kepada orang yang kita lihat dari penampilannya sebagai orang yang agamis maupun yang tidak agamis. Kalau sekarang kita lihat, kadang kita itu pilah-pilih dengan orang untuk berperilaku. Contoh, kita bertemu dengan orang yang dalam tanda kutip kita sebut sebagai preman. Kalau kita dengan preman, kita tatapan mata kita sinis, kita menjauh karena dianggapnya sebagai sampah masyarakat. Itu tidak menggambarkan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jangan pernah pilih-pilih terhadap orang manapun dalam bergaul. Jangan pilih-pilih. Siapapun tetap kita tunjukkan perilaku yang baik dari dalam kepada mereka. Karena itu adalah bukti cinta kita kepada alam semesta. Kata Allah dalam hadis qudsi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Itu hadis qudsi. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Dalam hadis lain, orang yang saling mengasihi dan saling menyayangi itu disayangi oleh Allah. Maka dalam berperilaku yang baik, akhlak yang baik, berbicara yang baik, jangan sampai kita batasi hanya kepada orang-orang yang baik pula. Kepada siapapun, sekalipun dia dianggap sebagai preman dan sebagainya yang kasar-kasar, tetap kita tunjukkan perilaku yang baik. Kalau kita nunjukin yang baik-baik doang, berarti kita munafik dong. Tidak, kita bukan munafik. Meskipun kita punya keburukan, kita tidak dianggap munafik. Kenapa? Karena memang sejatinya sudah Allah tanamkan ke dalam diri kita kebaikan dan keburukan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Allah sudah ilhamkan kepada setiap jiwa kebaikan dan keburukan. Kata Allah dalam ayat selanjutnya, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa dengan memilih yang baik. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Dan merugilah orang-orang yang memilih keburukan untuk jiwanya sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah, untuk menjadi sufi modern itu tantangannya sangat berat. Kenapa tantangannya sangat berat? Karena terkadang kita sudah berperilaku baik, lalu Allah pertemukan kita dengan orang yang dalam tanda kutip tidak baik sikapnya kepada kita, kita malah kecewa, kita malah sakit hati. Oleh sebab itu tantangannya sangat luar biasa. Kita mau jadi yang seperti apa? Apakah kita akan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ketika beliau dilempari kotoran unta, lalu yang melemparnya sakit oleh beliau dijenguk? Apakah kita akan mengikuti yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Rasulullah dihina sebagai dicaci maki sebagai seorang penipu, sebagai seorang dukun oleh seorang laki-laki yang tua buta yang ada di pasar?
Lalu Nabi mendatanginya setiap hari, menyuapkan makanan kepadanya. Sebelum disuapkan, beliau kunyah dulu makanannya agar orang tersebut mudah mengunyahnya, mudah memakannya. Maka saya rasa tantangan yang begitu berat di era modern ini adalah menjadi sufi melalui jalur akhlak yang mulia. Perangai yang baik, sikap yang baik, bertemu dengan siapapun kita harus baik. Kita tunjukkan bahwa Islam mengedepankan akhlak yang baik, tanpa pandang bulu, kepada siapapun. Sekalipun orang itu adalah orang yang kita cap sebagai orang yang paling buruk di mata kita, atau di mata orang lain, atau di mata banyak orang. Tetap kita harus bersikap baik kepada mereka, menunjukkan akhlak yang mulia. Kita tunjukkan bahwa Islam ini adalah agama yang penuh dengan rahmat, yaitu agama yang penuh dengan kasih sayang. Imam Ghazali yang hidup di abad ke antara 4 dan 5 Hijriah saja, itu beliau sudah berpesan di dalam kitab Minhajul Abidin. Sudah saatnya orang yang memahami ilmu agama melihat orang-orang yang jauh dari agama dengan tatapan mata kasih sayang. Jangan sampai kita, karena kita ini orang yang sudah belajar agama, melihat orang yang maksiat, kita menilai mereka buruk, menatap mereka dengan tatapan yang sinis. Jangan sampai seperti itu. Itu tidak dicontohkan oleh Nabi. Seorang sufi, ada seorang ulama yang mengatakan seorang sufi itu ibaratkan lautan. Apa lautan maksudnya? Lautan samudra. Analoginya, seorang yang beriman itu seperti lautan samudra. Apa maksudnya? Lautan samudra itu kalau kita lemparin sampah, lautan samudra tidak akan mengembalikannya. Artinya apa? Kalau ada orang buruk, ada orang berperilaku buruk terhadap kita, kita tidak perlu membalasnya. Cukup kita menjadi seperti lautan samudra, menghentikan keburukan yang dia lakukan, lalu tidak kita lanjutkan dan tidak kita balas dengan keburukan yang serupa, tapi kita balas dengan cinta dan kasih sayang. Kita balas dengan rahmat, sebagaimana yang Allah dan Rasulnya perintahkan kepada kita untuk mencintai dan menyayangi semua yang ada di muka bumi ini. Itu adalah akhlak yang mulia. Kalau kita pengen punya keimanan yang sempurna, pengen punya iman yang sempurna, maka berakhlaklah dengan akhlak yang mulia. Berperilakulah dengan perilaku yang mulia. Jangan sampai kita menunjukkan keburukan. Jangan sampai kita berperilaku buruk. Apalagi kita memilah-milih. Kalau sama orang yang baik kita baik, kalau sama orang yang buruk kita buruk. Wah, itu salah. Itu sangat salah. Membatasi boleh. Dengan orang yang misalnya sudah terlihat mudorotnya. Ya, preman itu kan menurutnya sudah terlihat. Ya, kita batasi boleh, tapi tetap kita tunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang baik. Kita bukan munafik. Kita akan menjadi beruntung kalau kita memilih kebaikan untuk diri kita. Jangan memilih yang buruk. Karena kalau kita memilih yang buruk, ya kita akan buruk juga. Makanya kata Allah, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan jiwa dengan memilih kebaikan. Wa qad khaba man dassaha, dan merugilah orang yang memilih keburukan untuk dirinya sendiri. Oleh sebab itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi sufi di era modern ini, salah satunya adalah dengan akhlak yang baik, dengan perangai yang baik. Karena apa? Karena sudah sangat jarang sekali orang yang perangainya baik di era modern ini. Kita lihat di media sosial saja, mohon maaf, di media sosial, di YouTube, entah di Facebooknya, semua orang berbicara semaunya mereka. Bahkan kata-kata kotor, kata-kata kasar, kata-kata yang vulgar, al-fuhsyu wat tafahhush, itu yang bicara-bicara yang hal-hal yang sifatnya seksualitas, itu di media sosial sudah tidak terbendung lagi. Kita bisa menyaksikan itu sendiri. Maka tantangan di era modern ini saya rasa adalah dengan menjadi sufi melalui jalur akhlak yang baik. Apakah kita siap untuk menjadi orang yang berperangai baik? Apakah kita siap untuk menjadi orang yang berakhlak baik, berakhlak mulia kepada siapapun tanpa pandang bulu? Apakah kita siap untuk menghadapi itu semua? Itulah tantangan terberat kita di era modern ini, untuk menjadi sufi melalui akhlak yang baik. Saya rasa segitu cukup ya.